Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, kita akan masuk ke materi tentang tujuan-tujuan pencahayaan pada interior rumah. Jadi tujuannya itu kan yang telah saya jelaskan sebelumnya ada 5, yaitu ya. Nah, ini yang kita akan bahas ini yang pertama itu kembangkan mood atau nuansa pada ruangan. Yaitu ya. Jadi pencahayaan itu tidak hanya sekedar menerangi ruangan, cuman lebih dalam itulah mampu atau dapat mengembangkan mood atau nuansa pada ruangan itu. Jadi selain memberikan fungsi penerangan untuk aktivitas yang berlangsung di ruangan, pencahayaan pada interior itu memiliki tujuan utama itu menciptakan mood atau nuansa tertentu yang mendukung fungsi dari ruangan tersebut. Yang jelaskan tersebut adalah mood ini adalah perasaan nyaman dan tidak nyaman dalam ruangan tersebut. Nah itu ya, bagaimana kita mendesain pencahayaan itu sehingga kita nyaman menempati ruangan tersebut. Nyaman dalam arti kata ini adalah nyaman pada saat kita makan di ruangan makan, kita nyaman menikmati makan. Pada saat kita berkumpul dengan keluarga, kita nyaman berkumpul dengan keluarga. Pada saat tidur, kita nyaman juga untuk beristirahat. Nah, seperti itulah mood atau nuansa tersebut ya. Jadi mood atau nuansa yang ingin dibangun melalui pencahayaan itu terlebih dahulu disesuaikan dengan fungsi awal suatu ruangan. Yaitu saya jelaskan, dalam suatu ruangan itu banyak fungsi. Dalam suatu rumah itu memiliki beberapa ruangan seperti kamar tidur, terus ruang tamu, ruang keluarga, terus ruang makan. Nah itu banyak fungsinya itu ya. Nah itu terlebih dahulu disesuaikan dengan fungsi awal suatu ruangan tersebut. Jadi ketika fungsi utama ruangan itu dipengaruhi melalui penataan interior yang benar, tata cahaya yang baik itu akan sangat mendukung keberhasilan fungsi tersebut. Gitu ya. Jadi satu hal yang perlu diketahui mengenai desain pencahayaan ialah tata cahaya tidak dapat berdiri sendiri. Jadi kalau misal di ruangan itu tidak ada objek, nah itu juga kurang bagus gitu. Jadi ruangan kosong aja. Nah, pencahayaan itu kurang baik juga. Nah itu ya. Jadi tanpa objek maka cahaya itu tidak bernilai ataupun berfungsi sehingga perubahan nilai ditangkap sebagai satu nilai seni. Nah, itu. Oleh karena itu objek dalam hal ini adalah interior itu memiliki peranan yang sangat penting karena mampu memberikan nilai lebih untuk pencahayaan dalam ruangan tersebut. Sebagai contoh, ruang keluarga yang berfungsi untuk berkumpulnya keluarga atau bersantai bersama keluarga, itu nuansa yang diharapkan itu adalah ruangan tersebut adalah hangat dan akrab. Nah, bagaimana kita mendesain pencahayaan yang menghasilkan mood hangat dan akrab tersebut? Nah, itulah tantangannya ya. Nah, itu ya. Salah satu caranya itu adalah memilih lampu dengan warna cahaya yang hangat seperti kuning atau warm white. Nah, itu yang sudah saya jelaskan pada materi sebelumnya ya. Kemudian untuk menciptakan mood akrab itu selain warna itu kita juga bisa meletakkan lampu gantung dan lampu meja yang memberikan kesan intim. Lampu gantung biasanya di tengah. Nah, itu kita simpan di situ. Nah, itu atau bisa juga penggunaannya lampu meja untuk membaca. Nah, kan itu bisa kita pasang untuk di ruangan tersebut ya. Jadi tujuan esensial sebagai pembangunan mood nuansa ruangan ini berjalan beriringan dengan tujuan dasar tata cahaya sebagai sumber penerangan ruang. Jadi ketika berhasil membangun mood atau nuansa yang pas dengan kebutuhan ruang, otomatis disitulah fungsi penerangan juga akan terpenuhi. Itu. Lalu, nah di sini saya akan menjelaskan
mengapa cahaya itu bisa menentukan suasana hati? Nah itu ya. Nah ini akan saya jelaskan berkaitan dengan penelitian-penelitian para desainer, mengapa hal tersebut bisa terjadi. Contohnya misalnya di sebuah pabrik, kebetulan saya juga pernah kerja di pabrik. Nah di situ jadi karena pabrik ini kan kerja target, sehingga apa, waktu kerjanya itu bisa 3 shift, bisa 24 jam. Dari jam 7 sampai jam 4, dari jam 4 sampai jam 11, nah, jam 11 sampai pagi lagi. Nah, kenapa pada waktu jam 11 malam sampai pagi itu kondisi badan itu tidak ngantuk, tidak ngantuk. Nah, kenapa seperti itu? Jadi ada apa yang menyebabkan kondisi fisik badan itu selalu apa? Selalu, intinya dia selalu kuat, tidak ngantuk gitu ya. Itu pernah saya alami gitu ya. Nah, ini kan kita akan bahas kenapa seperti itu. Jadi perlu diketahui, pengaturan mood itu berkaitan dengan 2 hormon yang ada di dalam tubuh kita, yaitu pertama itu adalah hormon kortisol, yang kedua itu adalah hormon melatonin. 2 hormon inilah yang menciptakan mood, yang itu akan berpengaruh terhadap cahaya yang dikeluarkan pada sumber penerangan tersebut, yaitu kadar kedua hormon ini tersebut berubah itu seiring dengan pergeseran intensitas dan warna yang dipancarkan cahaya di sekitar manusia. Jadi contohnya pada sekitar pukul 9, di mana cahaya matahari itu berada pada suhu sekitar 6000 Kelvin, kurang lebih seperti ya, dan menyorotkan warna putih pada saat itu juga hormon kortisol mengalami peningkatan, sehingga manusia merasa lebih bersemangat dan aktif kan. Jadi yang untuk memberikan rasa semangat itu atau tidak ngantuk itulah yang peran hormon kortisol, ya. Nah, begitu juga sebaliknya, ketika intensitas cahaya itu berkurang, itu sekitar pukul 3 sore, dan berubah warna itu menjadi kemerahan. Jadi hormon melatonin ini mengalahkan hormon kortisol. Jadi berkurang hormon kortisol, yang menaik itu hormon melatonin, sehingga manusia itu merasa lelah dan ngantuk. Jadi kenapa kalau malam itu manusia itu lelah atau ngantuk, atau kalau mau tidur itu biasanya lampunya dimatiin. Nah, kenapa? Sehingga hormon kortisol ini akan semakin meningkat mengalahkan hormon melatonin. Hormon melatonin ini akan semakin meningkat mengalahkan hormon kortisol. Nah, seperti itu ya. Dengan penataan cahaya yang tepat, hal tersebut sebenarnya bisa dikendalikan. Nah, ya. Jadi Anda bisa melakukan pengaturan nuansa warna dengan memanfaatkan pencahayaan artifisial atau mengatur banyaknya cahaya alami yang masuk ke dalam ruangan itu. Nah, itu ya. Jadi kalau mau ingin tidak ngantuk, apalagi pada saat bekerja, ya gunakan, beri dia pencahayaan yang lebih, sehingga hormon kortisolnya naik. Nah, itu ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai ini ya, tujuan-tujuan daripada pencahayaan interior ruangan. Salah satunya lah kembangkan mood atau nuansa pada ruangan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kita akan masuk ke materi berikutnya. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.